kita. Coba adik-adik hafal nggak dengan Sumpah Pemuda? Hafal? Coba bacain. Menurut kalian berdua nih, apa sih arti Sumpah Pemuda? Saya ingin Garuda nanti 2025 ini. Oke, terima kasih Balkis atas waktunya. Karena Balkis sudah out frame, sekarang kita kedatangan orang yang ahli di bidangnya, yaitu PLT Kasubdit Fasilitas Sarana dan Prasarana Direktorat SMP. Pak Cepi, selamat datang Pak Cepi. Selamat datang. Gini. Bagaimana Pak Cepi? Kabarnya sehat Pak Cepi? Ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saat ini kesibukannya sedang apa aja nih Pak Cepi? Saat ini karena sedang melaksanakan PHTC Presiden. Jadi ada dua tentang revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran. Digitalisasi pembelajaran. Wah, kebetulan banget nih Pak Cepi. Kita juga sekarang bareng Aska. Nah, Aska nih kepo banget Pak Cepi tentang seputar digitalisasi pembelajaran. Kira-kira Aska, ini kebetulan ada orang yang memang expert di bidangnya, yaitu Pak Cepi nih. Kira-kira Aska ada nggak yang ingin diceritakan atau mungkin ingin ditanyakan langsung kepada Pak Cepi? Silakan Aska. Pak Cepi, saya pengen nanya nih. Kan sekolah saya sudah mencoba IFP. Ntar dulu, Aska tadi sampein dulu dong. Aska dari SMP Oh berapa? iya. Iya, kenalan dulu, kenalan. Kan baru datang Pak Cepinya. Saya Aska dari SMPN 19 Jakarta. Jalan Bumi sana. Oh, dekat ya? Dari sini ya? Iya. Dekat, tinggal belok pulang. Siap. Kan sekolah saya udah pernah nyobain IFP tuh. Udah datang ya? Ya. Saya kalau saya suka fiturnya itu kita itu bisa langsung belajarnya itu lebih cepat karena kita langsung menggunakan layar yang bisa diganti dan bisa disentuh secara langsung. Jadinya kitanya itu nggak repot. Kalau menurut Pak Cepi, fitur yang paling Pak Cepi suka apa? Oke, jawab langsung ya? Jawab langsung aja Pak Cepi. Baik, untuk fitur IFP yang pemerintah berikan ke satuan pendidikan, itu kan ada banyak sebenarnya. Ada satu fitur namanya screen sharing. Di situ siswa dan guru itu bisa sharing layar dari gadgetnya atau dari laptop di satu layar IFP itu. Jadi bisa kolaborasi berbarengan di situ. Itu salah satu fitur yang menurut kita ini bisa membuat pembelajaran menjadi lebih hidup. Jadi ada interaksi antara siswa dan guru atau guru dan guru untuk dalam proses pembelajaran. Itu ya salah satu yang menarik kita. Nah, itu dia Aska. Jadi salah satu fitur yang disukai Pak Cepi itu adalah tadi ya share screen itu ya mungkin ya Pak Cepi ya. Jadi ada interaksi antara murid dengan guru secara langsung. Sehingga pembelajaran ini menjadi tidak boring ya seperti pembelajaran yang sebelum-sebelumnya mungkin Aska pernah alami. Nah, ngomong-ngomong soal tadi Aska udah ngomongin fitur yang ada di EP ya. Kira-kira sebenarnya Aska tuh pernah menjuarai apa saja sih? Maksudnya pernah bikin apa sih sebelumnya seputar dengan dunia digital ini? Kalau saya seputar dunia digital ini, palingan saya pernah bikin video AI dalam bentuk POV orang, kehidupan orang gitu. Video dengan menggunakan AI tadi itu ya? Berarti Aska juga jago nulis dong ya? Karena kan harus bikin prompt. Iya, harus bikin promptnya juga. Waduh, keren banget. Ini nanti bisa belajar sama Pak Cepi. Pak Cepi kebetulan dulu penulis juga ya Pak Cepi ya? Penulis skrip. Siap. Oke Pak Cepi, tadi Aska sudah sampaikan bahwa Aska pernah membuat sebuah karya menggunakan AI ya, yang pastinya itu juga butuh pembelajaran yang lebih jauh lagi karena membuat video menggunakan AI itu tidak semata-mata langsung jadi ya, pasti kita juga harus belajar menulis skrip dan lain-lain. Kira-kira Pak Cepi dengan karya yang pernah Aska buat tadi itu, tanggapan Pak Cepi itu seperti apa Pak Cepi? Tanggapan terhadap berkarya di era digital gitu ya? Betul. Baik, jadi di era digital sekarang ini sebetulnya membuka peluang seluas-luasnya itu bagi setiap anak untuk mengekspresikan diri dan berkarya sesuai dengan passion masing-masing. Kalau tadi asalkan di AI gitu ya, betul. Itu bisa berkarya gitu. Kemudian melalui berbagai platform digital, anak-anak juga tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu untuk menunjukkan kreativitasnya. Kalau dulu zamannya kita masih belum digital gitu ya, kita berhubungan dengan orang itu kan susah.
kita menunjukkan karya kita ke orang di luar lingkungan itu susah. Nah, sekarang dengan adanya era digital ini tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi kita lebih bisa berekspresi lebih dalam dan menunjukkan kreativitas kita, gitu ya. Kemudian anak-anak juga bisa belajar berkolaborasi dan mempublikasikan hasil karya secara mandiri di berbagai bidang, itu baik di bidang seni, teknologi, sains maupun di bidang lain yang anak-anak minati masing-masing, gitu ya. Dan dengan dukungan literasi digital yang baik, itu kebebasan ini dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan potensi dan karakter inovatif bagi setiap anak di masa depan. Mungkin itu tanggapan saya. Betul Pak CP. Jadi secara garis besar ini justru era digital ini kalau kita tidak manfaatkan dengan baik malah tidak bermanfaat. Karena memang dengan adanya era digital yang semakin maju ini, menurut saya membuka peluang seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin berkarya untuk menunjukkan karyanya terhadap dunia, mungkin terhadap Indonesia seperti itu, dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Oh ya, Pak Cepi, ngomong-ngomong tentang tadi pemanfaatan digitalisasi ya, yang seperti tadi barusan saya sampaikan dan saya simpulkan bahwa pemanfaatan tersebut harus bisa dipublikasikan seluas-luasnya agar apa karya yang dibuat oleh setiap anak bangsa ini bisa dikenal oleh orang banyak. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Aska, kebetulan dari SMP 19 Jakarta ya Aska. Tadi juga ada Balkis dari SMP 30 Bekasi ya. Kebetulan dua sekolah ini sudah menjadi penerima manfaat dari Interactive Flat Panel atau IEP Pak Cepi, yang juga kebetulan didistribusikan oleh Pak Cepi. Oh, saya. Bukan oleh Pak Cepi sebenarnya, oleh pemerintah kita, yeah. Pak Cepi, oleh pemerintah kita melalui Pak Cepi. Nah, Pak Cepi ngomong-ngomong tentang IEP ini, tentunya banyak sekali manfaat yang harus bisa dimanfaatkan seperti tadi sudah kita bahas. Yaitu tentang apa namanya fiturnya. Tadi Aska juga menyukai fiturnya yang sudah Aska sampaikan. Pak Cepi juga menyampaikan tadi fitur yang Pak Cepi sukai gitu. Ya, mungkin saya juga menyukai salah satu fitur yang ada di EP itu, tapi saya belum mencoba Pak Cepi. Ya, tolong dikirim ke rumah saya, bisa nggak Pak Cepi? Sayangnya tidak bisa ya. Harus ke sekolah biar lebih bermanfaat untuk orang banyak. Kalau untuk dikirim ke saya mungkin bermanfaat untuk RT saya saja Pak Cepi. Buat nobar jadinya. Jangan digunakan untuk nobar ya Pak Cepi ya. Jadi digunakan untuk digitalisasi pembelajaran. Nah, ngomong-ngomong tentang digitalisasi pembelajaran nih Pak Cepi. Kenapa sih digitalisasi pembelajaran ini menurut Pak Cepi sangat penting untuk dijalankan Pak Cepi? Oke. Jadi digitalisasi saat ini menjadi jembatan yang menghubungkan setiap anak untuk saling berinteraksi, berbagi ide dan berkarya melalui berbagai konten media sosial sekarang udah banyak gitu ya. Betul. Kemudian melalui ruang digital juga anak-anak ini dapat menyalurkan tadi kreativitasnya secara lebih terbuka dan menemukan komunitas yang sejalan dengan minat dari anak-anak itu sendiri. Betul. Kemudian untuk mendukung itu maka pemerintah mulai tahun ini itu mengadakan IAP atau kita membiasakan diri dengan menyebutnya papan interaktif digital gitu ya, papan interaktif digital atau IAP. Jadi dengan papan interaktif digital ini semoga menjadi sarana yang penting agar anak-anak ini dapat mengakses teknologi secara bijak, bisa berkolaboratif dan lebih produktif. Nah, semoga dengan pemanfaatan papan interaktif ini proses belajar dan berkarya tidak hanya menjadi lebih menarik, tetapi juga menumbuhkan kemampuan literasi digital serta sikap positif yang menggunakan teknologi gitu ya. Jadi tidak sembarang menggunakan teknologi, tapi kita lebih bijak dan lebih positif lagi dalam memanfaatkan teknologi itu. Betul. Kalau nggak salah di dalam IEP ini juga sudah include rumah pendidikan ya Pak Cepi ya. Wah, luar biasa sekali. Itu salah satu media pembelajaran yang sangat baik tentunya untuk berkarya antar murid dan juga guru. Guru juga bisa berkarya di situ. Betul. Dan juga murid juga bisa berkarya di ruang muridnya. Jadi seperti itu. Jadi bisa langsung terpantau istilahnya kan. Kadang kalau saya pengalaman dulu ya Pak Cepi, itu zaman saya punya karya nih, tapi nggak dilihat sama orang banyak ya sayang juga kan. Teman saya juga banyak yang seperti itu. Tapi sekarang
tidak menutup kemungkinan tadi seperti yang disampaikan Pak Cepi, bahwa setiap anak itu punya kesempatan, dan kesempatan itu bisa dijembatani dengan digitalisasi. Seperti itu Pak Cepi. Ngomong-ngomong digitalisasi juga nih, tadi kan Pak Cepi sudah menyampaikan ya bahwa bisa menjembatani banyak karya-karya anak bangsa yang mungkin tadinya tidak terlihat menjadi lebih terlihat lagi, lebih menonjol lagi, dan tidak menutup kemungkinan bisa melihat potensi-potensi setiap anak-anak bangsa ya Pak Cepi ya. Karena mungkin setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, sehingga seorang guru juga bisa memitigasi bagaimana anak ini akan maju ke depannya seperti apa. Tidak mungkin dong kalau misalkan anak ini yang jagonya menggambar gitu, nanti diikutinnya OSN kan beda ya. Bertolak belakang seperti itu. Nah, kira-kira nih Aska, ngomong-ngomong tentang menjembatani dengan digitalisasi. Menurut Aska pernah nggak punya pengalaman di sekolah melihat karya teman Aska tuh bagus banget di mata Aska, tapi orang-orang lain tuh nggak pernah ngelihat. Tapi karena ada digitalisasi ini, pada akhirnya karya anak ini dan kemampuan anak ini tuh bisa terlihat. Pernah nggak Arya Aska pernah mengalami seperti itu? Sebenarnya pernah sih. Saya kan punya teman juga nih di sekolah. Sebenarnya banyak saya lihat yang bisa menggambar, tetapi kadang-kadang gambarnya itu nggak diperhatikan sama orang gitu. Jadi cuma sekedar hobi doang, tapi orang-orang tidak melihatnya. Nah, dengan era digitalisasi ini, teman-teman saya mulai memposting atau men-share gambar-gambar mereka itu ke media sosial, sehingga orang-orang lain bisa melihat dan mengetahui bakat mereka, yaitu bisa menggambar gitu. Sehingga dia bisa tahu ke depannya akan seperti apa. Iya. Seperti itu. Oke, keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Aska. Pak Cepi, Aska, ngomong-ngomong tentang digitalisasi dan juga berkembangnya sosial media saat ini. Kita kan tidak menutup kemungkinan ya Pak Cepi ya. Banyak sekali juga informasi yang baik, banyak juga informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak sedikit pula banyak informasi yang tidak bermanfaat untuk kita, dan juga banyak juga informasi yang sifatnya itu tidak tervalidasi atau hoax ya, seperti itu. Menurut Pak Cepi, bagaimana cara Pak Cepi untuk menanggapi, bisa menyampaikan juga dong tips-tips untuk bisa untuk sobat SMP semuanya, bagaimana cara untuk menanggapi atau memitigasi hal tersebut gitu Pak Cepi? Oke, jadi untuk memitigasi berita-berita hoax gitu ya. Betul. Berita hoax ini kan kita harus lebih bijak lagi memilih berita. Jangan cepat percaya dengan berita yang viral, berita yang cepat menyebar di medsos. Apalagi medsos sekarang kan tidak ada filternya gitu. Betul. Ya kita bisa cek and recheck ke beberapa media lain apakah berita ini benar atau tidak gitu. Apalagi sekarang ini banyak yang berita-berita negatif yang kesannya memprovokasi gitu. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi sobat SMP di sini harus pandai-pandai memfilter berita. Berdiskusi atau bertanya kepada guru atau bertanya kepada teman yang lainnya apakah berita ini benar atau tidak sebelum kita mempercayai, dan apalagi menyebarkan berita yang tidak benar itu. Jadi kita harus hati-hati sebelum menyebarkan berita itu, kita filter dulu. Kita kurasi dulu lah kalau bahasa kita gitu ya. Kita kurasi dulu mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi teman-teman menjadi lebih bijak dalam menanggapi berita-berita yang tidak baik. Ini. Bisa memfilter berita-berita sebelum kita menyebarkannya lebih luas lagi. Itu dari tanggapan dari seorang PLT Kasubdit Fasilitas Sarana dan Prasarana. Nah, kalau ini kan berarti Pak Cepi gen apa Pak Cepi? Jauh banget kan? Jauh ya. Nah, kalau dari Genji nih, dari apa namanya, dari Aska, bagaimana Aska dalam menanggapi berita-berita hoax? Bagaimana cara Aska untuk apa ya istilahnya memfilter lah berita-berita hoax ini agar Aska dan juga sobat SMP Aska yang ada di sekolah atau mungkin orang tua Aska bisa memfilter ini biar nggak ditelan mentah-mentah seperti itu. Bagaimana coba cara Aska? Kalau menurut saya, kalau kita menerima suatu informasi yang berada dalam suatu website, itu kita telaah dulu informasinya. Karena kan bisa membedakan tuh antara yang hoax atau enggak. Kalau kita tidak bisa membedakannya sendiri dalam tatapan mata saja, kita cari ke sumber lain. Sumbernya itu juga bukan
satu sumber doang, karena mungkin saja sumber yang lain mengatakan ini, tapi sumber yang lain mengatakan ini gitu. Jadi kita harus menelaah dari berbagai sumber supaya kita mendapatkan hasil yang mutlak, informasi yang mutlak untuk diinformasikan ke orang lain dan disebarluaskan. Betul. Yang pertama tadi aku tangkap poinnya ya Aska. Yang pertama melihat dulu sumbernya itu valid atau tidak, kredibel atau tidak. Jadi kalau kadang-kadang ada website yang www terus menyesatkan, oh ini nggak jelas nih sumbernya. Lalu tadi juga istilahnya membandingkan informasi tersebut dengan informasi yang lainnya dengan tema yang sama, ini udah benar atau tidak. Oke Sobat SMP semuanya, karena tadi sudah Aska nih sebagai siswa berprestasi dari SMP 19 Jakarta sudah bertanya langsung kepada Pak Cepi tentang kepo-kepoannya ya. Karena tadi kita kan awal kita dimulai dari ada seorang pramuka Garuda dari SMP 30 Bekasi namanya Balkis. Dan kebetulan tadi Balkis udah keluar dulu, katanya mau ke toilet kalau nggak salah ya tadi ya. Apa lapar kayaknya dia, mau ke kantin dulu. Nah, dan terus pas pulang-pulang ke sini, loh kok tempat duduk saya ditempatin Pak Cepi? Katanya dia tadi ngomong begitu. Dia mau masuk lagi dan dia kebetulan juga kepo Pak Cepi sama digitalisasi pembelajaran. Ini kan juga tentunya akan bermanfaat sekali ke depannya untuk prestasi-prestasi yang mungkin ingin dia capai ya, karena kebetulan Balkis ini adalah seorang pramuka Garuda Pak Cepi. Dan kalau saya hari ini dia nggak pakai PDH Pramuka. Kalau pakai PDH Pramuka, tiskanya banyak banget karena banyak banget kegiatan-kegiatan positif yang sudah dia ikuti. Dan kita suruh masuk aja, dan mungkin Aska boleh out frame dulu ya Aska ya. Mohon maaf ya Aska. Dadah Aska. Nah kita tuh belum tahu lebih kegunaannya tuh apa. Nah kira-kira tuh gimana sih cara memanfaatkan IFP itu buat kegiatan ekstrakurikuler gitu Pak? Kalau kegiatan yang sudah pernah Balkis ikuti mulai dari mungkin ranting, cabang, daerah atau mungkin sampai nasional, pernah apa aja? Lomba tuh yang namanya reportase, biasanya ngasih tahu apa aja kegiatan yang kita lakuin terus diupload ke media sosial.